Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih melanjutkan kajian yang tersisa pada minggu yang lalu, masih mengambil tentang hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, Hajar dan juga Nabi Allah Ismail alaihi salam. Apa saja yang kita akan bisa petik? Kemarin sudah beberapa pelajaran kita ambil. Antaranya adalah tawakal yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diantaranya adalah di mana kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah dari segi akidah kita kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selalu menampatkan diri dengan Allah. Dan siapapun yang akan bersama Allah dan Allah bersama kita, maka tidak ada satupun yang memadaratkan kita selamanya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat periode Mesir. Ibrahim itu kan hijrah dari Babylon menuju Palestina. Tapi karena faktor ekonomi saat itu, karena Palestina terjadi pacaklik hebat, makanya Ibrahim hijrah ke Mesir bersama istri pertamanya, Sarah. Disitulah kan Ibrahim mendapatkan ujian, karena Sarah kemudian diculik oleh prajurit Fir'aun ketika itu dan hendak digagahi kehormatannya. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kala itu memang lagi lemah, sangat lemah sekali. Sementara di hadapannya seorang raja yang zalim dengan pasukan yang kuat, Ibrahim tahu tidak ada yang bisa melawan sang raja kecuali Allah. Makanya dia kemudian melaksanakan sholat. Hanya dengan cara itulah Ibrahim meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan luar biasa hasilnya. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Sarah dari gangguan raja zalim itu. Bahkan pulang membawa seorang budak lagi, hadiah daripada raja Mesir itu, Hajar. Dan ini faedahnya, bagaimana kemudian bisa kita petik apapun permasalahan kita, seberat apapun problem yang kita hadapi, kalau semua ditambatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sesuatu yang kita anggap mustahil menjadi mungkin bagi Allah. Terkadang kita ada masalah, susah nampaknya keluar dari masalah itu. Kan saya kira saya, ibu atau siapapun pernah mengalami saat-saat mendapatkan ujian Allah itu seolah-olah kita tidak bisa keluar dari masalah itu. Kiamatlah. Saya yakin pasti antum pernah merasakannya, karena saya juga pernah merasakan mendapatkan masalah itu luar biasa, seolah-olah wah nggak bisa keluar nih, udah stres saja gitu ya. Tetapi seiringnya waktu berlalu, alhamdulillah, ketika ada masalah jangan lagi cerita, ketawa, senyum pun tidak bisa ya.
Tapi sekarang saya bisa tersenyum, bisa tertawa. Saya lihat antum juga ibu-ibu bisa bercanda kan. Kalau ada masalah mana bisa bercanda? Pertanyaannya, siapalah yang menghilangkan masalah itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Tetapi kan manusia itu kan sifatnya tergesa-gesa. Kalau ada masalah itu kalau bisa cepat selesai. Itu kan sifat manusia seperti itu. Lah bagaimana caranya supaya masalah itu cepat selesai? Maka dalam kisah Nabi Ibrahim ini kita bisa petik bahwa kalau masalah kita ingin cepat diselesaikan dan terurai sedikit demi sedikit, caranya apa? Adukan masalah itu kepada Allah. Salat. Dari sini Nabi SAW dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau ditimpa masalah besar, tidak bisa keluar dari situ, maka Rasul itu segera sholat. Kenapa? Karena tahu bahwa sholat itu sila hubungan kita dengan Allah. Kalau kita terus berhubungan dengan Allah dan kita terus bersama Allah, kemudian Allah pun merespon kebersamaan kita dengan Dia, maka masalah sebesar apapun insya Allah Allah akan urai itu. Dan kita pernah alami masa-masa seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian juga yang kedua, di antara faedah daripada kisah itu adalah perkataan Ibrahim alaihi salatu wassalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibrahim itu pernah mengatakan cukuplah Allah dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Kapan itu dikatakan Ibrahim? Saat Ibrahim dilempar ke dalam api. Saat Ibrahim dilempar ke dalam api oleh Namrud itu, kan semua para malaikat menawarkan diri. Jibril saja sayyidul malaika menawarkan diri loh untuk menolong Ibrahim. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan tauhid yang sangat dalam kepada kita dan mengatakan di hadapan Jibril, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun harus meminta pertolongan kepadamu ya Jibril, sorry, saya tidak mungkin. Tapi kalau harus meminta pertolongan kepada Allah, ya, saya akan minta pertolongan kepada Allah. Dari situ Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku karena Dia sebaik-baik pelindung. Apa pelajarannya dari sini? Pelajarannya dari sini adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita tentang kekuatan tawakal yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Bagaimana kekuatan tawakal itu luar biasa. Sampai-sampai Rasul mengatakan, lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut thair yaghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, apa kata Rasul? Kalian akan diberikan rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Keluar meninggalkan anak-anaknya sedang lapar, pulang pula sudah kenyang dan bisa memberi makan anak-anaknya. Dari mana burung itu dapat jatah rizki loh? Burung itu kan tidak seperti kita manusia kan. Ada pendidikannya, ya, bahkan ada seminar-seminar bisnis, ekonomi, ada tuh seminarnya. Cara menghasilkan uang itu ada manusia. Burung kan nggak ada seminar-seminar kayak gitu tuh. Ada merpati lagi rapat gitu kan, burung rame-rame gitu kan, adakan seminar ekonomi, nggak ada burung itu. Burung itu hanya ngandalin tawakal saja dia. Pokoknya dia keluar dari sarangnya, kerja cari makan. Dia hanya ikut instingnya saja. Yang ngarahkan rizki itu siapa? Allah. Tiba-tiba kemudian rizkinya sudah disediakan Allah, pulang pula sudah dapat rizki. Itu tawakal tingkat tinggi itu burung. Kita ini kadang-kadang jangankan lagi yang tidak punya modal, yang jelas-jelas punya modal loh ya, itu kadang-kadang tidak berani itu untuk usaha, buka usaha itu. Udah mikir untung ruginya dulu tuh. Ah nggak usah lah, nggak jadi saya katanya.
lama-lama habislah modalnya dimakan. Karena kekurangan tawakal yang kuat kita kepada Allah itu yang menjadikan kita maju mundur. Ya. Makanya di sini kekuatan tawakal itu diajarkan Ibrahim kepada kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga mengajarkan kepada kita as-sabru ala adail khalqi. Sabar untuk menghadapi kejelekan manusia. Dan itu dilihat dalam firman Allah Azza wa Jal ketika orang-orang rapat sekitar istana Namrud Babylon itu. Kan Ibrahim ketangkap tuh gara-gara menghancurkan berhala. Saat pesta raya kerajaan kan semua keluar tuh ke tanah lapang, sehingga tempat ibadah Namrud kosong. Ibrahim masuk, dihancurkanlah berhala-berhala itu. Kemudian diutus intelijen, ketangkaplah Ibrahim. Ya. Kemudian orang-orang pun sepakat mengatakan apa? Harrikuhu katanya. Bakar saja. Maka sepakat tuh orang-orang pun akhirnya mengeksekusi Ibrahim dengan cara hukum bakar. Tapi bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kesabaran kepada kita? Padahal sudah jelas-jelas tuh hukumannya mati, dibakar loh ya. Kalau orang masuk api itu udah keluar gosong lah kan gitu. Tapi dengan penuh kepercayaan diri dan kesabaran dia kepada Allah bahwa inna nasra ma'as sabri. Pertolongan itu tidak mungkin datang kecuali karena kesabaran. Apapun loh. Usaha saja tuh kan bisa berhasil karena sabar ya kawan. Kalau nggak sabar itu nggak akan berhasil usaha itu. Karena sabar itulah maka usaha berhasil. Makanya kenapa Rasul mengatakan inna nasra ma'a sabri. Pertolongan itu karena ada sabar itu di situ. Kalau nggak sabar apapun masalahnya, janganlah lagi usaha ibadah saja kalau nggak sabar gagal tuh. Betapa banyak orang-orang yang ketika sholat saja tidak sabar, akhirnya buru-buru, gagal sholatnya nggak diterima karena ruku dan sujudnya nggak lurus kan itu. Cuma mau diterima sholatnya karena tidak sabar itulah. Lah Ibrahim mengajarkan kesabaran yang luar biasa, terutama dari adzail khalqi. Ya, bagaimana orang-orang menyakiti kita itu? Karena begini, kan sering saya ulang-ulang ya. Ada 3 perkara manusia tidak mungkin selamat. Pertama, manusia itu pasti diuji. Tidak mungkin manusia itu istirahat sepanjang masa. Paling istirahat sebentar, ada lagi masalah. Masalah terselesaikan, baru istirahat sebentar, masalah pula yang lain datang. Manusia itu tidak mungkin istirahat. Pasti akan diuji. Yang kedua, manusia itu tidak lepas daripada lisan manusia lainnya. Manusia itu tidak lepas akan digibahi orang, akan dicaci, dimaki, direndahkan, dibuli, difitnah. Pasti di antara semua ini ada pada kita. Kalau nggak digibah ya dihina, kalau nggak dihina ya dicaci, dimaki, direndahkan, dibuli, difitnah. Macam-macam manusia itu. Ini nggak mungkin lepas tuh. Walaupun dia tidak interaksi dengan orang. Kan ada orang yang saya malas ketemu orang itu, nanti salah ngomong, nanti saya dikata-katain macam-macam gitu. Akhirnya apa? Dia pun supaya manusia tidak bicara dengan dia pun sembunyi itu di rumahnya, nggak keluar-keluar, supaya jangan ada interaksi manusia, menghindar ucapan manusia. Apakah menjamin orang yang dalam rumah tidak pernah keluar itu tidak dibicarakan orang? Salah. Bahkan orang yang sembunyi dalam rumah saja, tetangga-tetangga itu bicarain dia. Kenapa dia sembunyi? Jangan-jangan punya penyakit, jangan-jangan kena virus, jangan kena corona pula dia. Macam-macam kan. Padahal dia tidak mau, maksudnya nggak interaksi itu jangan dibicarakan orang, jadi bahan pembicaraan itu. Jangan gila dia katanya. Jadi manusia itu tidak lepas daripada ujian orang. Kemudian yang ketiga, manusia tidak selamat dari kematian. Pasti manusia mati. Artinya manusia itu pasti akan diuji, pasti akan disakiti, dan pasti akan berakhir dengan kematian. Itu sebuah kepastian. Makanya karena manusia itu pasti diuji dan pasti disakiti, disinilah perlu kesabaran. Harus sabar ya. Kalau tidak sabar ya habislah hati kita ini.
Betapa banyak orang-orang gara-gara menelan ucapan orang itu akhirnya sakit hati, banyak penyakit, mati pelan-pelan atau mengakhiri hidupnya. Banyak tuh kejadian kayak gitu tuh. Mati aja laku katanya. Semua orang memfitnah saya katanya. Nanti bilang, bang, pindahlah dari sini. Kenapa? Tetangga sebelah rese kali. Ini kan baru dibeli deh. Gak apa-apa, pindahlah katanya. Keruli lah, yang penting aman katanya. Kan itu ada orang kayak gitu. Karena nggak tahan, nggak sabar di situ ya. Padahal manusia yang diuji orang itu, yang Allah uji itu, manusia yang bersama manusia yang lainnya kemudian diuji itu lebih baik dibandingkan dia tidak diuji sama sekali. Karena ada sorga itu tidak bisa dicapai kecuali dengan sabar ya. Ini juga faedah dari kisah itu. Kemudian juga faedah selanjutnya adalah man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala ganti sesuatu itu dengan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu yang kita tinggalkan itu bahkan lebih baik lagi. Nabi Ibrahim saat awal-awal masih remaja itu sudah dakwah tuh sama orang tuanya. Dia tidak mau orang tuanya tersesat. Setiap hari Ibrahim itu mendakwai ayahnya dengan mengatakan, ya abati la ta'budi syaitan. Bapak, janganlah kau sembah setan itu. La ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Janganlah kau sembah patung yang tidak bisa dengar, tidak bisa melihat, tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tinggalkanlah patung-patung itu. Tapi apa jawaban bapaknya? Bapaknya menolak dan mengatakan, wa illam tantahi ya Ibrahim lanarjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti asih mendakwai aku saja wahai Ibrahim, aku akan rajam kamu sampai mati, atau akan usir kamu, jangan pernah hidup satu atap denganku. Tapi Ibrahim justru menghadapi kekasaran ayahnya dengan kelembutan. Salamun alaika, keselamatan, mudah-mudahan keselamatan besertamu hai ayahku. Karena Ibrahim ini tidak jemu-jemu ya, ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, mendakwai orang tuanya. Maka apa yang terjadi ketika dia punya anak Ismail? Maka Ismail menjadi anak yang sangat berbakti kepada Ibrahim. Karena dia waktu menjadi anak, dia berusaha memperbaiki ayahnya. Sekarang dia punya anak, anaknya pula menjadi anak yang soleh. Ketika datang perintah untuk menyembelih Ismail, apa kata Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukan saja. Kau akan mendapati jika Allah berkehendak, aku termasuk anakmu yang sabar. Allah ganti ayahnya yang didakwai mental itu dikasih anak yang soleh. Dari sini ada kaidah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Dan di situ disebut al jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Maka dari sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum, ya. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, nanti anak kalian berbuat baik kepada kalian. Berarti di sini ada hukum karma. Kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua, jangan harap anak kita berbuat baik kepada kita. Itu maksudnya. Jadi kalau seandainya anak kita nih sekarang nakal nakal-nakalnya, jangan-jangan dulu kita nakal sama orang tua kita, gitu maksudnya. Itu hukum karma mau seperti itu. Karena Rasul yang mengatakan, tabarru aba'akum, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, tabarrukum abna'ukum, anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Lihat Ibrahim, ketika dia berbuat baik sama ayahnya, tapi ayahnya menolak dia, akhirnya apa? Namanya balasan disesuaikan dengan amalannya. Anaknya jadi berbuat baik sama dia. Maka kalau ingin mendapatkan keturunan yang baik, maka jadilah kita keturunan yang baik juga, gitu maksudnya.
Kalau kita dulu pernah nakal sama orang tua, sekarang ini nakal, itu fotokopi kita tuh. Nah, itu fotokopinya tuh. Nah, ini yang berwarna, ini yang hitam putih nih. gitu ya. Jangan salahkan kan itu. Mungkin kita juga tidak bersyukur. Dulu waktu jadi anak kurang ajar, ya anaknya kurang ajar pula sama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Kemudian juga pelajaran berikutnya adalah bagaimana dari kisah-kisah itu Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan annan nas yatafawatuna fil imtithal wal inqiyad lillah, bahwa manusia itu memang ada perbedaan, ada yang bertingkat-tingkat di dalam menjalankan perintah atau menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim bicara kepada Ismail atas perintah Allah, "Nak, Allah perintahkan aku untuk menyembelih kamu." Seolah-olah Ismail ingin mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami siap dengar dan siap taat. Laksanakan. Beda pula dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa ini memerintahkan kepada Bani Israel, idbahu baqarah, sembelih sapi betina. Bukan orang yang disembelih, suruh nyembelih sapi ya. Tetapi jawaban Bani Israel apa? Tidak samina wa ta'na, macam-macam tanya kan gitu. Sapinya macam mana? Tua ke muda, ya kan? Maksudnya udah janda ke masih gadis sapinya. Kemudian juga sapinya warnanya macam mana? Kemudian juga apakah sapinya ini sudah dipekerjakan atau tidak? Akhirnya hampir-hampir mereka nggak mendapatkan sapi itu, kecuali mereka harus membeli dengan emas seberat sapi yang mereka cari. Makanya Al-Quran membahasakan hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya, karena bukan tidak ada sapinya, ada sapinya, harganya yang nggak cocok gitu. Dimana sapi itu harganya harus dibeli dengan seberat emas seberat sapi yang akan disembelih. Dari mana emas sebanyak itu kan gitu? Ya kalau kita tinggal ke Freeport aja lah kan gitu. Tapi di zaman itu kalau ngumpulin emas-emas orang tuh coba. Sami'na wa ata'na, tidak ada Bani Israel. Tapi lihat Ismail, sami'na wa ata'na. Padahal dia yang mau disembelih, bukan sapi, bukan kambing kan. Dari sini manusia itu macam-macam. Ada yang dengan perintah itu langsung siap laksanakan, ada yang diperintah itu siap mikir-mikir, ada yang dengan perintah itu siap bermaksiat, ada yang perintah itu pura-pura tak dengarnya. Macam-macam manusia dengan perintah Allah itu dan dengan ketundukan itu. Tapi Ismail mengajarkan kepada kita tentang ketundukan mutlak. Kalau ini perintah Allah, lakukan. Itu yang mantap ya. Makanya di zaman Rasul ketika turun ayat in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah, apapun yang kalian tampakkan atau yang kalian tidak tampakkan tetap akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sahabat merasa keberatan dengan ayat ini. Kalau yang kita tampakkan dihisab, wajarlah wahai Rasul. Masa yang tidak ditampakkan baru niat saja berbuat jahat langsung dihisab oleh Allah? Siapa di antara kami ini yang bersih hati? Tidak ada. Kami ini kayaknya berat ayat ini untuk kami laksanakan katanya. Maka Nabi SAW langsung marah dan mengatakan, atakuluna kama qalat banu Israel li Musa. Apakah kalian akan mengatakan seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, sami'na wa asaina, qulu sami'na wa ata'na? Apakah kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel, kami dengar kemudian maksiat? Katakan kami dengar kemudian taat. Akhirnya sahabat mendengar kalimat itu langsung sami'na wa ata'na. Ketika sahabat mengucapkan sami'na wa ata'na, turun ayat menghapus ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, manusia tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupan saja. Ya. Artinya bahwa yang akan dihisab itu yang tampak saja, yang hati ya tidak akan itu. Turun keringanan. Yang penting taat dulu, baru setelah itu apakah sanggup
menjalankan atau tidak itu nanti ada keringanan. Jangan bilang nggak bisa. Lakukan dulu. Kalau sudah melakukan kok memang berat, turun keringanan di situ. Dan alhamdulillah Islam ini agama yang ringan sekali dibandingkan ajaran umat dulu loh. Coba umat dulu itu kalau pakaian kena najis tidak bisa dijadikan untuk ibadah, langsung dicampakkan. Tapi kalau umat Islam pakaian kena najis bisa dicuci, 3 kali cucian bersih, bisa dipakai lagi untuk sholat. Tapi umat dulu kalau kena najis tidak bisa untuk ibadah. Maka sebanyak apapun umat dulu punya pakaian itu lama-lama jadi sedikit tuh. Kalau kita ini luar biasa, 3 lemari pakaian sendiri itu. Padahal ibu-ibu kalau pakai pun tidak mungkin 5 rangkap sekali pakai kan. Dibilang gila lah. Kenapa orang itu kok pakainya 5 katanya? Ya. Artinya di sini Allah ringankan tuh ibadah. Orang dulu nih kalau korban itu cari bukit. Seperti kasusnya Qabil dengan Habil. Cari bukit yang tinggi. Di sini di mana ya? Bukit yang paling tinggi ya? Ya, di Bukit Senyum. Atau di udah digusur. Ya, di Jabal Uhud aja lah. Nah, itu bukit yang paling tinggi, korban di Jabal Uhud. Nah, itu yang paling tinggi. Orang dulu kalau korban tuh cari bukit tuh. Itu pun tidak disembelih, ditaruh saja, kemudian diikat kambingnya. Ditunggu kambing itu ditengokin dari bawah, nunggu halilintar. Nanti kalau ada petir halilintar membakar kambing, itu tanda kita ikhlas, berarti diterima tuh korbannya. Ditampakkan ikhlas tidaknya. Berarti kalau tidak disambar halilintar, ini dari mana nih kau beli kambingnya? Hasil korupsi ya. Itu buktinya tadi sambar kan gitu ya. Ditampakkan sampai ke ikhlas-ikhlasnya orang dulu. Tapi orang sekarang kan tidak harus bawa-bawa kambing ke atas bukit kan. Cukup di tanah lapang udah bisa disembeli. Dan tidak ditampakkan tuh kambingnya ini punya orang ikhlas gak orang ikhlas. Sembeli, selesai kuliti, bagi. Kita tidak tahu mana satu ikhlas mana enggak. Oh saya tahu Ustaz, itu yang gak ikhlas. Kenapa? Itu sapinya ngamuk tuh katanya. Oh tak ikhlas. Gak bisa ya. Gara-gara ngamuk sapinya, ngamuk kambingnya, itu gak ikhlas tuh. Atau kok dia ngembeknya beda tuh, nggak bisa juga kan. Kita nggak bisa sekarang ini. Alhamdulillah Allah mudahkan kan, sampai orang nggak ikhlas atau yang ikhlas nggak ditampakkan, sehingga orang bisa korban semua. Kalau orang lu kan malu tuh, kalau nggak diterima, ada apa dengan saya, dari mana nih uangnya, apa pekerjaannya, nanti ditanya-tanya orang ya. Jadi itulah Islam itu sebenarnya memberikan keringanan. Yang penting laksanakan dulu, jangan dibantah dulu. Makanya kata Rasulullah, apakah kalian akan mengucapkan samina wa asaina, kami taat kemudian bermaksiat seperti kata-kata Bani Israel? Katakan samina wa atona, laksanakan dulu. Kalau di tengah jalan tidak sanggup, disitulah turun keringanan. Tidak bisa sholat berdiri duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring, sholat kan dah mati tuh ya kan. Artinya bahwa Islam itu ada tahapan-tahapan di sini. Ini juga pelajaran bahwa manusia dalam ketundukan itu bermacam-macam gitu ya. Kemudian juga di antara pelajarannya adalah risalah likulli marid. Ini juga ada risalah kepada orang yang sedang dirundung rasa sakit. Karena di antara kalimat Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara 80 itu adalah wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Ibrahim, Allah yang menyembuhkan aku. Dari sini apa? Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa penyakit itu datang dari Allah, Allah juga yang akan mengangkatnya. Maka pertama minta kesembuhan kepada Allah sebelum minta kesembuhan kepada manusia. Sampai ada riset penelitian di Saudi Arabia itu kan penduduknya tidak lebih banyak dibandingkan kita di sini ya. Tapi rumah sakit di sana kan canggih-canggih tuh di Saudi itu. Itu kalau di rumah sakit yang banyak itu orang luar, orang kita yang sakit masuk rumah sakit. Kalau penduduk lokalnya itu jarang masuk rumah sakit. Orang Saudi itu jarang sekali. Ya ada tapi tak banyak. Kayak kita ini kan kadang-kadang kita lihatlah rumah sakit kita ini sampai turah-turah itu ya kan, nggak bisa, nggak ada kamar. Cari lagi rumah sakit nggak ada kamar. Lama-lama mati di jalan cari kamar tuh. Ya. Jadi kenapa rahasianya orang sana kok jarang sakit? Rupanya memang diajarkan oleh para ulama di sana itu. Jadi kalau terkena penyakit itu, pertama kali mereka itu mengobati dengan cara apa? Dengan cara ruqyah. Mereka minta kepada Allah kesembuhan.
Jadi mereka itu upaya minta kepada Allah dulu kesembuhan itu. Dengan cara apa? Mencari obat-obat yang ternaskan secara Al-Quran itu obat. Seperti Zam-Zam, kemudian minyak zaitun kan itu ya. Kemudian ruqyah. Pokoknya yang ada dalil-dalilnya dulu. Kemudian mereka berpasrah kepada Allah. Allah yang kasih penyakit, Allah yang mengobatinya. Kalau sudah sama sekali tidak bisa, baru mereka cari sebab. Barulah mereka ke rumah sakit cari sebab. Kalau kita tidak, kita ini mendewakan sebab dan melupakan zat yang menciptakan sebab. Kalau sakit langsung ke rumah sakit, tolong dok sembuhkan saya, seolah dokter itu Tuhannya. Nanti kalau kata dokter sudah angkat tangan semua tuh, penyakitmu nggak bisa disembuhkan, aku angkat tangan lah. Datang ke rumah sakit lain, rumah sakit angkat tangan semuanya. Baru diserahkan kepada Allah. Ya Allah, tolong sembuhkan. Lah kok kenapa Allah dibelakangkan di ceritanya nih? Itu yang menjadikan penyakit dan sembuh-sembuh. Allah diterakhirkan masalahnya. Jadi yang dikedepankan itu dokternya, rumah sakitnya, apoteknya dulu. Baru kalau sudah angkat tangan semuanya, baru kembali kepada Allah. Salah, dibalik harusnya. Minta dulu kesembuhan kepada Allah. Yang namanya rumah sakit, apotek atau apa namanya, itu hanya sebab saja. Tetap yang menyebabkan sembuh itu yang menciptakan sebab, Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya diajarkan Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan aku ya. Kemudian juga diantara faedah daripada kisah Nabi Ibrahim adalah alla ightarra bi kathrati ahlil batil wa qillati ahlil haq. Jangan gentar menghadapi banyaknya penyeru kebatilan dan sedikitnya penyeru kebenaran. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini ketika dia berada di Babylon itu, tidak ada yang beriman kecuali dua kan, istrinya sama ponakannya Lut, yang kelak akan jadi nabi bagi negeri Sodom, Nabi Lut. Itu cuma dua yang beriman. Satu Babylon itu tidak ada yang beriman. Makanya dia hijrah dari situ. Dari sini menunjukkan bahwa Ibrahim tidak putus asa dalam berdakwah. Ketika satu daerah tidak menerima, dia berpindah. Dan Ibrahim baru merasakan hasil dari dakwahnya itu setelah dia tua. Setelah dia tua, kemudian dia membangun Ka'bah bersama Ismail, kemudian mulai berdakwah hampir secara keseluruhan masuk kepada Ibrahim, sampai masuk seorang raja yang dalam Quran disebut dengan Dzulqarnain. Bayangkan Dzulqarnain masuk Islam di tangan Ibrahim. Kemudian Dzulqarnain ini keliling dunia tuh, sampai diabadikan dalam Quran tuh kisahnya kan. Dia tuh satu-satunya raja yang tidak pernah duduk di singgasana tuh, Dzulqarnain. Tapi kekuatannya menguasai dunia. Itulah yang kemudian bagaimana ajaran Ibrahim meluas ke sana kemari. Jadi Ibrahim merasakan bagaimana tersebarnya dakwah itu setelah dia tua. Tapi dia tidak pernah berhenti dari masa muda, dari remaja, kemudian dewasa, sampai dia tua terus berdakwah. Dan dia bisa rasakan hasilnya. Ketika sudah tua, semua orang masuk Islam. Ya, luar biasa. Dari sini jangan pernah gentar. Memang kebenaran itu pelakunya tak banyak. Kebatilan itu di mana-mana banyak kan itu. Tapi bukan berarti kemudian Allah tidak menolong yang menyerukan kepada yang hak dan akan membiarkan kebatilan. Tidak, karena Rasul yang mengatakan la yazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa segelintir orang manusia yang menyerukan kepada kebenaran akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dakwah sunnah dulu di Batam saja, saya masih ingat tuh. Kalau buat daurah itu yang datang enggak banyak. Ya, itu pun dari pulau-pulau gabung tuh. Sekarang masya Allah di mana-mana. Walaupun sudah di mana-mana, yang ngaji nggak di mana-mana. Kemana itu orang ngaji itu kan gitu ya. Sekarang udah makin lemas. Mungkin ya kita berhusnudon, mereka ngajinya udah pakai YouTube. Kayak saya ini kan pakai YouTube, daripada datang ke SSSS ngapain pula Abu Meroy live kok katanya. Bisa lah tidur kan gitu ya. Mungkin kita berhusnudon seperti itu. Ya kalau suudonnya ya nanti banyak kali otak kita kan. Mancing jangan-jangan kan itu. Intinya bahwa di sini Ibrahim mengajarkan kepada kita jangan pernah gentar. Karena
yang memberikan pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedahnya adalah di sini ahammiyatu talabil waladis salih, tentang pentingnya kita terus mengharap kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim kan diuji oleh Allah, ya kan? Sudah tua, bayangkan ya, tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan tuh, sudah kakek-kakek gitu ya bahasanya. Sarah pun sudah nenek-nenek. Kayaknya mustahil kalau sudah kakek nenek punya anak itu, kecuali karena keajaiban kan itu. Tapi Ibrahim mengajarkan kepada kita dan para nabi yang setelahnya seperti Zakaria dan yang lainnya, bagaimana mengajarkan kepada kita ketidakputusasaan. Risalah kepada orang yang tidak punya anak, jangan putus asa. Saya itu punya kawan di Jawa Timur itu 40 tahun dia nikah, tidak punya anak. Sekali punya anak brojol tiap tahun. Ya Masya Allah itu. Pada 40 tahun sama istrinya poligami aja bang. Enggak, saya setia sama kamu katanya. Nah, itu yang sulit cari kayak gitu tuh ya. Akhirnya betul-betul sabar di angka udah 40 tahun punya anak. Masya Allah, setiap tahun anaknya. Entah berapa sekarang itu. Udah banyak, mungkin kayak anak ayam banyak tiap tahun gitu kan. Luar biasa itu. Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Asal kita tidak putus asa lah. Ibrahim mengajarkan kan, Rabbi habli minas salin. Ya Rabb, hadiahkan kepadaku anak yang soleh, anak yang baik. Kenapa Ibrahim bukan hanya sekedar ya Allah berikan anak kepadaku, tetapi ada ujungnya, bukan hanya sekedar anak yang soleh. Jangan minta anak saja. Kalau hanya minta anak saja, buat apa? Banyak anak-anak yang kemudian menjadikan orang tua itu ingin membunuh lagi anak itu. Nah, kalau sudah besar gini kok nakal, dulu waktu bayi kok cekik sampai mati kamu tuh katanya. Kan ada orang tua kayak gitu, nyesel ngelahirkan anaknya itu karena sudah besar dia durhaka dia. Sampai seperti itu. Makanya Ibrahim mengatakan bukan hanya sekedar ingin anak yang soleh gitu maksudnya. Minta juga yang soleh, yang baik, yang qurratu a'yun, yang menyejukkan mata gitu, membahagiakan dunianya, membahagiakan akhiratnya. Karena kata Ja'far Zainul Abidin, cicit Nabi SAW dari keturunan Husain ibn Ali radhiyallahu an, satu-satunya putra Husain yang hidup di Karbala itu Zainul Abidin namanya, Ali As-Sajjad namanya. Salah satunya adalah yang diharapkan orang tua dari anak itu apa? Dia mengatakan apa? Supaya anak itu ketika besar an yasta'ina liwalidayhi, bisa membantu kedua orang tuanya. Itu yang diharapkan orang tua. Di mana-mana orang tua itu mengharap kalau punya anak kelak sudah besar, kalau dia sudah tidak bisa bekerja, anaknya yang ngasih nafkah. Kalau dia nanti sudah tua, sudah kakek sakit, anaknya yang merawatnya. Ya, kalau dia sudah renta, tidak bisa kemana-mana, anaknya yang antarkan sana sini. Itu harapan orang tua semuanya. Saya kira saya, ibu, antum, siapapun yang, semua orang tua itu harapannya seperti itu. Justru ada orang tua stres gara-gara mikirin anak nih. Orang tuanya masih muda, mungkin usia 40. Karena orang kalau sudah di atas 40-50 tahun emosional kan tinggi tuh. Bayangannya aneh-aneh tuh. Duh, gimana nih kalau saya sudah tua, apa anak saya ini ngerawat saya? Nanti saya dibiarin apa kayak di sinetron-sinetron itu ya katanya. Karena itu mikir gitu kan, karena mungkin dia korban sinetron, apa kayak di sinetron itu aku ditendang-tendang anakku katanya, kasih makan 3 hari sekali itu pun 1 piring gitu kan. Ada kayak gitu. Jadi orang itu terpikir, karena makanya kata Zul Abidin itu, semua harapan orang tua itu kalau besar sudah tua itu anak yang menggantikan posisinya. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali anak itu soleh. Kalau anak itu soleh tidak perlu diperintah-perintah orang tua. Dia paham bahwa dia harus birrul walidain, harus berbuat baik kepada orang tuanya. Yang tidak dipahami itu karena anak itu tidak soleh. Makanya Ibrahim meminta itu, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, hadiahkan kepadaku anak, bukan sekedar anak, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat. Karena kalau anak itu taat kepada Allah, kemudian taat kepada orang tuanya, itu luar biasa. Orang tua itu merasa bangganya luar biasa. Karena memang sering saya katakan kasus Umar bin Khattab. Jadi ada orang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah sudah sepadan kebaikanku dengan orang tuaku? Kata Amirul Mukminin, emang apa kebaikanmu dengan orang tuamu? Kata orang ini, wahai Amirul Mukminin, semua yang dilakukan orang tuaku sejak kecil kepadaku, aku lakukan sekarang ketika orang tuaku di masa tuanya. Dulu orang tuaku menyuapiku, sekarang ku suapi dia. Dulu ngasih minum, sekarang ku minumi dia. Dulu dia nyebokin saya cebokin dan saya nikmati membuang kotorannya. Apapun yang pernah dia lakukan kepadaku sejak kecil, sekarang ku lakukan. Apakah sudah seimbang kebaikanku dengan orang tuaku? Apa kata Umar? Tidak seimbang. Kemudian Umar mengatakan, kenapa tidak seimbang? Karena orang tuamu saat merawat kamu, dia mengharapkan kehidupan, tetapi kamu merawat orang tuamu mengharapkan kematiannya. Begitu, ya. Jadi orang tua merawat kita itu, dia harap supaya kita hidup. Pokoknya kita sakit nih anak kita kan. Coba antum yang punya anak kecil, kan luar biasa cemasnya kan. Kalau kita punya anak kecil sakit tuh, wah cemas luar biasa orang tua itu. Kalau perlu dibawa kemana, yang penting anaknya hidup. Tapi kalau orang tua yang dirawat kemudian mati, paling tinggi apa ngomong? Sudah waktunya, udah tua, ya memang lebih baik mati daripada hidup, kasihan. Kan gitu ya bahasa orang tua kan. Makanya Umar mengatakan seperti itu. Ya, jadi engkau merawat orang tuamu itu karena mengharapkan kematiannya. Tapi orang tua merawat engkau, wahai anak, dia menghendaki kehidupanmu. Nggak akan sebanding di situ. Lah dari sini ada pelajaran besar, ya, dari kisah ini, bagaimana Ibrahim terus mengharap kepada anak yang saleh. Ini anak yang baik saja mengharapkan kematiannya. Bagaimana yang tidak baik? Dibunuhnya orang tuanya. Ingat Idul Adha kemarin, orang yang beli kambing ini yang beli orang tuanya. Naudzubillah, ya, baru Idul Adha kemarin tuh viral kan. Ya, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga diantara faedah dari kisah Ibrahim. Kemudian juga diantara kisah Nabi Ibrahim adalah di sini, idza kunta ma Allah wa fa'alta ma 'alaika faqad ta'ti a'zam an-nata'ij ma in idamis sababi. Apabila engkau bersama Allah dan engkau melakukan apa pun yang Allah perintahkan kepadamu, maka engkau sudah mendatangi sebesar-besarnya hasil, ya, walaupun terkadang kurang mencari sebabnya. Maksudnya begini, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika membangun Ka'bah bersama Ismail dan selesai, Ka'bah itu terbangun, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, perintahkan manusia, suruh mereka haji ke tempat ini. Ibrahim terfikir, ngasih tahu manusia untuk haji butuh berapa tahun coba, jalan sampai ujung selatan, ujung timur, ujung utara, ujung barat, ngasih tahu satu-satu. Kapan selesainya? Kok manusia itu ada di mana-mana? Ya. Tapi Allah mengatakan, aku tidak suruh kau jalan sana sini ngasih tahu. Cukup kau berteriak saja di Bukit Safa itu. Nanti suaramu kami yang akan sampaikan ke telinga-telinga orang di seluruh dunia ini. Akhirnya kemudian Ibrahim pun berteriak dari Bukit Safa. Ada yang mengatakan di Jabal Abi Qubais, berteriak, disuruh untuk manusia haji. Makanya Allah mengatakan, wa adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan aw wa ala kulli dhamirin yatin min kulli fajjin amik. Seluruh manusia untuk haji nanti akan datang kepadamu, baik orang yang berjalan, baik orang yang berkendaraan dari seluruh penjuru dunia. Ibrahim ini hanya ngomong dari atas bukit itu, haji kemari. Rupanya suaranya menusuk seluruh hati satu dunia itu. Tahwi ilaihi, di mana hati akan condong ingin ke sana. Artinya kan Ibrahim, dia tidak mengambil sebab. Sebabnya kan harus jalan-jalan ngasih tahu orang. Tetapi karena Allah yang perintahkan dan dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, sukses akhirnya. Semua sampai hari ini ibadah haji itu syariat siapa? Itu syariat Ibrahim tuh, ya. Artinya bahwa terkadang mungkin di antara kita ini, ya, sebab mencari sebabnya tak banyak, tidak harus lelah letih gitu ya.
tapi percaya dirinya kepada Allah, tawakal kuatnya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah kuat, maka terkadang sebab sedikit tapi menghasilkan hasil besar. Nah, itu pentingnya kita menambatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian yang terakhir ini yang agak panjang lebar ya. Yang terakhir ini. Dari pelajaran Nabi Ibrahim ini kita diajarkan ikhlas. Ikhlas yang luar biasa. Bagaimana mulai daripada Ibrahim mengikhlaskan istrinya harus diletakkan di sebuah tempat, dan juga Ismail yang di situ tempat yang tidak ada orang, tidak ada apa-apa gitu. Kemudian habis diletakkan pergi. Kan ini perintah Allah, yang mau apa ya sudahlah, ikhlas saja. Kemudian Hajar pun sama. Kalau ini perintah Allah, ya sudah pergi aja kau Ibrahim. Allah tidak menyanyiakan saya. Betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Ismail saat disembelih. Lakukan saja Bi, nggak apa-apa. Insya Allah kau akan mendapati anakmu, bersabar nih. Ini kan keikhlasan luar biasa nih. Ya, semata-mata hanya mengharap ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memang agak sulit kita lakukan, karena ikhlas ini ada keajaibannya. Ya, ada keajaibannya. Kita akan bercerita sedikit tentang orang-orang ikhlas, ya, biar kita juga ikut jadi ikhlas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih ingat enggak kisah Uwais Al-Qarani? Uwais ibn Amir Al-Qarani yang disabdakan Nabi SAW, kelak akan ada manusia namanya Uwais ibn Amir Al-Qarani. Dia dari Qaran, dari Yaman. Dulu punya penyakit sofak, kemudian disembuhkan, tinggal 1 dirham. Kalau engkau berjumpa dengan dia, minta doanya, karena kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, pasti dikabulkan doa-doanya. Uwais ini sebenarnya hidup di zaman Nabi sebenarnya, tetapi karena tidak berjumpa dengan Nabi sehingga tidak jadi sahabat. Karena syarat jadi sahabat itu kan harus berjumpa, melihat Nabi. Kalau tidak melihat, hanya sezaman saja, bukan sahabat. Itu jatuhnya kepada muhadram atau kibarus sahabat, kibarut tabi'in, tabi'in senior, gitu ya. Bukan sahabat, karena syarat sahabat harus melihat, beriman, kemudian mati di atas Islam. Itu sahabat Nabi. Lah Uwais Al-Qarani ini, dia masuk Islam, tapi tidak pernah melihat wajah Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Sekali-kali dia inginlah dia datang ke Madinah dari Yaman itu, tapi dia terhalang karena birrul walidain. Dia tidak mau meninggalkan orang tuanya. Padahal kemuliaan jadi sahabat Nabi kan luar biasa tuh. Tapi dia tetap mementingkan orang tuanya. Nggak apa-apa, tidak jumpa dengan Nabi, yang penting orang tua saya sehat. Karena orang tuanya sakit waktu itu, tidak bisa ditinggal sampai meninggal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ada orang namanya Uwais Al-Qarani, Uwais ibn Amir Al-Qarani dari Yaman. Ya, dia sangat berbuat baik sama orang tuanya, dan kalau berdoa, oh pasti dikabulkan doanya. Apalagi kalau dia sudah mengatakan wallahi demi Allah, pasti dikabulkan doanya. Jadi satu hari Umar ibn Khattab ketika menjadi khalifah, setelah Abu Bakar meninggal, Umar jadi khalifah. Umar ini terngiang-ngiang dengan hadis Nabi tentang doa mustajabnya Uwais ibn Amir Al-Qarani. Jadi setiap datang haji, musim haji tiap tahun itu, datang rombongan dari Yaman, itu selalu ditanya sama Umar tuh. Apa kata Umar kepada rombongan haji dari Yaman itu? Afikum Uwais, afikum Uwais. Ada Uwais gak di situ? Ada Uwais gak di situ? Kata rombongan, gak ada. Amirul Mukminin namanya Uwais itu. Kecewa lagi. Nanti tahun kedua gitu lagi, tahun ketiga gitu lagi. Entah berapa tahun setiap ada rombongan haji diperiksa sama Umar itu. Ada nggak namanya Uwais? Tapi nggak pernah ada. Sampai satu hari adalah rombongan datang dari Yaman. Kebetulan Umar ini bersama Ali radhiyallahu anhu mengecek kafilah dari Yaman tuh. Dan Umar mengatakan, afikum Uwais, ada nggak Uwais di antara kalian? Kata rombongan, ada. Ada namanya Uwais ibn Amir Al-Qarani. Masalahnya dia tidak sama kami, karena dia tidak punya biaya, dia orang miskin, sehingga dia berhenti hajinya. Jadi sampai di sini nggak habis duitnya, nanti gembala kambing punya orang dapat upah, berjalan lagi kembali terus. Makanya wajar kalau zaman dulu hajinya itu sampai bertahun-tahun baru sampai di Mekah tuh. Seperti kisah seorang laki-laki yang bertanya kepada Muhammad ibn Sirin, wahai Imam, engkau berapa hari datang dari negerimu Irak ke
Mekah ini untuk haji. Apa kata Muhammad ibn Sirin? Dia mengatakan, aku sampai ke sini katanya 6 bulan baru sampai di sini. Dari Irak ke Mekah jalan kaki atau naik unta. Pokoknya 6 bulan baru sampai. Apa kata orang ini? Anta jiranil Makkah. Kalau hanya 6 bulan kau ini tetangga Mekah katanya. Kemudian Muhammad ibn Sirin mengatakan, lah kamu berapa hari sampai di sini? Dia mengatakan, aku 5 tahun baru sampai di sini. Katanya, engkau tetangga Mekah baru 6 bulan katanya. Aku 5 tahun, bayangkan, dari negeriku jalan ke sini. Kata Muhammad Sirin, kamu berada di mana? Saya asal Waro Anar, di ujung Rusia sana katanya. Di belakang Rusia lagi sana. Aku di situ tinggalnya. Ya zaman dulu kan nggak ada helikopter, nggak ada pesawat, nggak ada apa ya, paling jalan kaki. Dan orang dulu kan nggak mungkin bawa uang banyak. Kalau orang sekarang kan di ATM bawa kartu aja kan, tinggal gesek. Orang dulu kalau bawa banyak pakai karung lah kan gitu, dibawa gondol, ini maling orang kan gitu. Gimana caranya? Orang dulu nggak mungkin bawa uang banyak, sehingga mereka berjalan, nanti cari kerja dulu, nanti habis cari kerja di daerah ini dapat duit, berangkat lagi, habis duitnya cari kerja lagi. Ya wajar 5 tahun sampai Mekah. Orang dulu seperti itu. Makanya kualitas haji orang dulu beda dengan kualitas haji orang sekarang. Dulu saja kita duduk nih, Pak Haji lewat, lemas kita dibuatnya. Awas Pak Haji lewat katanya. Kalau sekarang haji lewat, aku 2 kali, dia baru 1 kali haji katanya. Orang sekarang nggak kualitas hajinya kan. Orang dulu kalau kiai ini mau ceramah ya, kalau ndak ada hajinya nggak didengar tuh. Kalau udah KH kiai haji, oh mantap nih, ini kiai haji. Kalau baru kiai saja enggak. Orang dulu dibedakan, kalau haji peci putih, kalau nggak haji kayak saya ini peci hitam. Itu belum haji tuh, nampak pecinya. Kalau sekarang nggak haji, haji cuma pakai peci putih. Nanti ke pasar sama orang bawang itu, Pak Haji beli, padahal belum haji itu, terpaksa beli karena dipanggil haji. Padahal itu triknya orang jual bawang tuh, ya, Bu Hajah katanya kan. Jadi intinya bahwa balik lagi, jadi lupa jadi kemana-mana ceritanya. Jadi Uwais Al-Qarani ini akhirnya kata orang itu, dia nggak bersama kami. Lalu di mana dia? Dia sedang menggembala kambing milik tuan Arab katanya. Di mana dia? Di sana. Akhirnya Umar dengan Ali mengikuti arahan dari kafilah Yaman ini. Rupanya dari kejauhan dia melihat ada orang sholat. Ada orang sholat. Udah diperhatikan ciri-ciri seperti sabda Nabi. Kata Ali, ahwa, katanya Umar. Kata, apakah dia ini? Apakah dia ini? Kata Ali, ahwa, ya itu dia katanya. Ciri-cirinya mirip, kata Ali. Akhirnya ditunggu sampai selesai sholat. Selesai sholat, Umar bertanya, Mas muka, siapa namamu? Kata orang ini, ana Abdullah, saya hamba Allah. Fulan, aku juga hamba Allah. Kita semua hamba Allah. Yang benar kalau ngomong tuh, siapa nama yang orang tuamu kasih? Kan gitu. Kemudian dia mengatakan, saya adalah Uwais. Ya. Siapa nama orang tuamu? Orang tuaku namanya Abdullah, Uwais ibn Abdillah katanya. Ya semua orang tua kita hamba Allah semuanya. Maksud saya nama orang tuamu yang dikasih buyutmu itu siapa katanya. Dia mengatakan Amir. Sudah benar tuh, Uwais ibn Amir. Dari mana asal? Dari Qaran, Yaman. Wah, langsung dipeluk sama Umar. Engkau orangnya katanya. Engkau orangnya. Kemudian Umar meminta doanya. Kata Uwais, siapa saya dibandingkan engkau wahai Amirul Mukminin? Kau lebih mulia, kau sahabat, aku tabiin kan gitu ya. Kenapa kau minta doa? Baru cerita. Aku mendengar Rasul begini-begini tentang kamu. Tolonglah doakan katanya. Uwais awalnya tidak mau, tetapi dia berusaha terus-terusan. Akhirnya minta kepada Umar bin Khattab dengan syarat bahwa yang minta doaku hanya engkau saja. Jangan pernah ceritakan sama siapa. Ya, habis itu Umar berjanji untuk tidak menceritakan. Dan habis kejadian itu mendoakan Umar, maka dia pun minta kepada Umar untuk diberangkatkan ke Syam perang. Habis itu ceritanya antah berantah, tidak tahu cerita lagi bagaimana, karena nggak ada riwayatnya. Entah dia meninggal syahid atau enggak, pokoknya dia bersembunyi di tengah-tengah manusia sampai meninggal. Kata ulama, lihat bagaimana keikhlasan. Kalau orang sekarang Pak, punya doa yang mustajab dijual tuh. Oh, buka praktek. Jelas lah gitu ya. Jangankan doa, nemu batu petir aja buka praktek. Ya. Nemu batu petir lu bayangkan, dicelup, minum sembuh. Padahal itu nggak semua sembuh. Kadang-kadang setan nyembuhin 1-2 kan gitu ya.
kemudian tersebar, itu dukun hebat tuh. Oh, semua datang tuh berderet sama dia. Ya, nanti kalau nggak sembuh itu maharnya kurang katanya. Wajar nggak sembuh katanya. Mungkin niatnya nggak bagus katanya. Bukan itu, memang dia pengobatan abal-abal kan gitu ya. Jadi lihat bagaimana keikhlasan Uwais ini sampai dia tidak mau ketemu orang. Gak mau ketemu, gak mau orang tahu dia Uwais Al-Qarni itu. Itulah bentuk keikhlasan orang, menyembunyikan diri. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau umpamanya kisah yang lain, kisah yang ma'ruf aja ya. Bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu kan putra Abu Jahal. Abu Jahal tahulah musuh Nabi. Ikrimah ini sebenarnya lari waktu Fatu Mekah, dia lari gitu ya, karena juga takut dibunuh juga. Nah, cuman ketika dia berada di tengah lautan, naik kapal tuh, ya, dia kan lari dari Mekah, ingin menyelamatkan diri dari kejaran Rasul dan para sahabat yang sudah mengepung Mekah waktu itu. Lah salah satu perkataan Ikrimah ini, dia mengatakan kan waktu itu datang ombak. Ombaknya ini mau nerjang perahu dia, hampir tenggelam tuh. Mau mati di tengah lautan Ikrimah. Tapi dia mengatakan wallahi, dia mengatakan demi Allah, la illam yanjini minal bahri illal ikhlas, la yunjini fil barri ghairahu. Allahumma inna laka alayya ahdan in anta afaitani mimma ana fi an ati Muhammadan hatta adha yadi fi yadihi fala ajidannahu afwan kariman faja'a fa aslam. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Ikrimah bin Abi Jahal di tengah-tengah kapal itu dia mengatakan, demi Allah katanya, jika Allah tidak menyelamatkan aku dari ombak yang besar di tengah lautan ini kecuali karena keikhlasanku, maka Allah tidak mungkin menyelamatkan aku di daratan. Dan aku berjanji kepadamu ya Rabb, kalau engkau selamatkan aku dari sini, aku akan datang kepada Muhammad dan akan aku letakkan tanganku di tangannya dan aku akan minta maaf kepadanya. Kemudian betul-betul sudah diselamatkan, dia pun datang dan masuk Islam. Yang ingin saya katakan, bagaimana ini posisi Ikrimah ini masih musyrik, belum masuk Islam. Tapi kata-katanya mengajarkan ikhlas kepada kita. Dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya tidak ada yang menyelamatkan diriku dari gelombang lautan ini kecuali ikhlas, katanya, maka siapa lagi yang bisa menyelamatkan aku di daratan? Ya, maksudnya ikhlas di sini tauhid Allah, maksudnya begitu. Dan itu diajarkan bagaimana dalam kondisi genting orang-orang musyrik itu mereka menyembah Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najahum idzahum musyrikun. Orang-orang musyrik itu kalau mereka berada di tengah lautan, kemudian mereka menggunakan perahu, datang ombak besar, semua orang tertuju kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Tapi kalau sudah diselamatkan ke daratan, musyrik lagi. Itulah orang musyrik dulu. Jadi orang musyrik dulu itu berbuat kesyirikan itu di masa senang saja. Kalau di masa sempit, di masa sulit, mereka menyembah Allah. Itulah bedanya orang musyrik di zaman dulu, zaman sekarang. Kalau orang musyrik zaman sekarang enggak. Sulit datang ke dukun, senang makin ngerawat dukun. Nah, dua-duanya. Ya. Jadi sulit senang itu syirik di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu kan enggak. Senang itu syirik aja. Kalau pas syirik senang, nah itu senang dia melakukan kesyirikan, datang ke Lata Uzza Manat. Tapi kalau lagi susah, doa betul sama Allah. Kalau orang kita terbalik, bahkan dua-duanya kan, lagi sulit, oh betul-betul syirik. Ya, nyari tempat-tempat keramat, nyari dukun, nyari ini, nyari itu lagi sulit tuh. Makin senang, oh dirawat dukunnya. Jangan sampai kekayaannya hilang, ya, dan begitu seterusnya. Dan banyak lagi sebenarnya kisah-kisah orang ikhlas. Sudah jam 11:22. Baik, sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab 1-2 pertanyaan saja. Silakan kita buka saja. Ustaz, benar nggak sih kalau Nabi Ibrahim sekarang katanya dengan anak-anak yang meninggal sekarang ada di surga bersama anak-anak yang meninggal yang mau balik? Oke, bukan. Jadi Nabi SAW saat peristiwa Isra Mi'raj,
kemudian sampai di langit ketujuh. Jadi Nabi Ibrahim itu sedang bersandar di salah satu tiang dari Ka'bah para malaikat, Baitul Ma'mur. Jadi Ibrahim bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Kenapa bersandar di tiang Baitul Ma'mur? Karena Ibrahim yang membangun Ka'bah di bumi, maka sebagai balasannya dia bersandar di Ka'bah malaikat yang ada di langit Baitul Ma'mur. Lah di sekitarnya banyak anak-anak kecil. Banyak anak-anak kecil. Nah, sehingga kemudian menjadi sebuah soalan dalam pembahasan para ulama tentang anak-anak orang-orang kafir yang meninggal sebelum balik, apakah mereka masuk surga? Ya, karena yang dilihat Rasul, anak-anak yang di sekitar Nabi Ibrahim itu kan tidak dijelaskan apakah mereka anak-anak orang Islam, apakah mereka anak-anak orang kafir yang mati belum balik. Ini jadi polemik ya para ulama gitu ya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa anak-anak bayi yang dilahirkan dari orang-orang kafir sekalipun, tetapi mereka meninggal sebelum balik, maka mereka masuk surga. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka akan menjadi para pelayan di surga. Wildan mukhalladun, anak kecil yang tidak pernah usang lucunya, ya. Karena anak-anak di surga itu beda dengan anak-anak di dunia. Anak-anak di dunia itu kan ada batas lucunya. Pamannya lucunya usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masihlah ada lucu-lucunya. Ya, kalau sudah 6 tahun, 7 tahun mulai ada sebelnya. Ya kan? Kalau sudah 15 tahun lu sakit hati kita dibuatnya. Nah, itu kan itu ada jangka waktu lucunya. Tapi di surga tidak. Lucu terus. Ya, wildanun mukhalladun. Betul-betul memang dikekalkan kelucuannya itu. Jadi akan lucu terus. Ya, jadi itu pendapat yang wallahu alam, anak-anak orang kafir mereka masuk surga. Ya. Iya, wallahu alam. Cukup sampai di sini. Hah? Udahlah, udah lewat 25. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.